Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas MLPT, ya Multipolar Teknologi 2026 Q2. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya untuk MLPT. Ini free floatnya kecil juga ya di 8,75 ya, jadi kemungkinan perdagangannya sepi ya likuiditasnya. Ini yield juga kecil ya, ternyata di 0,41% ya, tapi ya masih ada dividen. Nah, kalau dari lewat bagian dividen, ini rutin nih bagi dividen. Ya, hampir tiap tahun ada. Tuh dari tahun buku 2013. Ini bagus ya, artinya perusahaan ini terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Meskipun memang yieldnya kecil gitu. Cuma saya menghormati perusahaan yang bagi dividen meskipun dia Rp1 per lembar ya, atau yieldnya kecil nggak apa-apa. Karena selama masih ada dividen, artinya bisnisnya itu real, nyata. Ya nggak cuma untung di atas kertas tadi gitu ya, jadi layak untuk dilihat lebih lanjut gitu. Cuman masalahnya di valuasi aja ya, kadang ya kalau teman-teman cari yang di atas 5% ya berarti nggak cari yang seperti ini gitu ya. Jadi secara dividen memang ini memang over value ya. Oke, sekarang kita ke kasta rakasnya dulu. Di sini untuk posisi kasta rakasnya turun 290 miliar setara 36% ya. Lalu berikutnya langsung ke angka kunci ke saldo laba. Oke, nah ini untuk saldo laba ya. Saldo laba ini penting ya, nggak pernah saya bosan diulangi ya setiap video. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q2 ya. Dan jadi si MLPT sampai 2026 Q2 ini telah mencetak profit sebesar 451 miliar di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini bagus, saldo laba positif dan ada dividen. Artinya perusahaan tadi bisnisnya nyata ya, nggak cuma untung di atas kertas saja. Karena banyak di luaran sana saldo laba positif tapi nggak ada dividen. Jadi kalau nggak ada dividen ya berarti saya asumsikan cuma untung di atas kertas saja ya gitu. Karena untuk bagi dividen itu syaratnya berat ya, harus ada keuntungan dari saldo laba, harus ada uang kas yang cukup, dan yang terakhir persetujuan pemegang saham gitu. Jadi kalau misalnya ya suatu perusahaan saldo labanya ada ya bisa bagi dividen, kas ada ya cukup gitu ya bisa bagi dividen, tapi perusahaan pelit gitu nggak mau bagi dividen, nah berarti cuman memperkaya biasanya ownernya aja gitu ya, yang biasa merangkap sebagai komisaris dan direksi, jadi nggak mau berbagi keuntungan dengan pemegang saham lainnya ya. Jadi cuman filter terkuat untuk memilah ya perusahaan yang bagus gitu, yang baik ya dari dividen gitu ya. Dan di sini saya bahas ya kualitas perusahaan, nggak bahas harga sahamnya ya, sama sekali nggak bahas gitu. Jadi teman-teman yang udah sering nonton channel saya pasti tahu ya kalau Pak Edwin nggak pernah bahas harga saham dan nggak akan peduli juga ya gitu ya. Oke ya, untuk pendapatan di sini naik 89 miliar setara 5% ya. Oke, sebentar, agak tadi ada yang kelewat ya. Tadi kan udah kita pindahkan ya di sini untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,53. Artinya si MLPT ini telah profit sebesar 1,5 kali modal awalnya ya di luar dividen. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1,5 miliar. Nah, secara PBV ini tampaknya super premium saya rasa ya. Karena PBV di 81 kali gitu ya, book value hanya Rp16 per lembar ya gitu ya. Cuman mungkin ya terlalu over value kalau menurut saya ya. Oke, tadi ke pendapatan, di pendapatan di sini naik 89 miliar ya. Sekarang ke laba bruto. Mana laba bruto? Nah ini nih ya. Oke, di sini untuk laba bruto di sini naik 18,7 miliar setara 7% ya. GPM di sini dia membaik ya, tipis ya di 15,8%. Untuk laba bersih, mana laba bersih? Nah ini nih ya. Oke, di laba bersih di sini naik 31% setara 33 miliar ya. PER ini super premium di 219 kali ya. Teman-teman harus tahu kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi Anda bayangkan ya, Anda mengeluarkan per lembar harganya 1.290 ya. Per lembarnya itu hanya mampu menghasilkan Rp6 per lembar. Ya, jadi makanya banyak investor yang carinya PER di bawah 5, di bawah 10 ya, karena lebih rasional, lebih masuk akal. Dengan PBV seperti ini ya, PER seperti ini buat saya jelas-jelas ini over value. Ya, ini super premium sekali gitu ya, apalagi yield juga yang 0, sekian persen gitu ya. Oke, berikutnya langsung ke penerimaan kas. Di penerimaan kas di sini ada kenaikan 245 miliar setara 14% ya. Rasio penerimaan kas sangat baik di 111%. Untuk CFO di sini lain negatif ya, sayang sekali untuk yang periode sekarang, artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, alias uangnya hanya habis untuk bayar operasional aja
Ya jadi secara cash flow ya kurang begitu bagus ya untuk di Q2 2026. CFI nilai negatif artinya perusahaan masih tetap berekspansi ya atau memelihara aset produktifnya tuh. Untuk pendanaan nilainya negatif artinya perusahaan dia melakukan bayar dividen atau enggak dia melakukan pelunasan pinjaman. Ya, atau pelunasan pinjaman, bayar dividen. Ya, jadi pola arus kasnya ini min dan penurunan kas tarkas. Ya, gitu. Makanya di sana penurunan kas tarkas tadi itu harus perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya untuk membiayai operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman tadi. Ya, gitu. Cuma kalau misalnya CFO negatif seperti ini ya untuk satu kali sih masih biasanya saya oke lah mungkin kebetulan. Tapi kalau misalnya 2 kali berturut-turut atau di kuartal 3, kuartal 4 dia kurang begitu bagus, berarti udah tanda waspada. Ya ada masalah di cash flow. Sekarang kita lihat dulu ke likuiditasnya ya. Oke, likuiditas gimana sih? Ya. Oke, di sini rasio lancar ngepas di 1 kali, kas lumayan oke lah di 0,18 ya, meskipun ini tampak lemah sih sebenarnya. Ya. Itu cuma untuk short term debt-nya yang lebih pasti ya, short term debt petang bank. Ini aja 1 ya. Masih aman ya di 4,95 ya, jadi saya rasa masih kuat ya. Jadi kan uang dompet ya katakanlah 500 miliar ya, utang ke bank 100 miliar masih kuat sih ini ya, masih oke. Makanya perusahaan masih berani itu bagi dividen dengan kondisi seperti ini ya. Oke, secara liabilitasnya solvensi ya, solvensi memang ini sebentar saya salah masukin ini ya, ekuitas tatong kok. Bener ya, enggak, kadang saya suka jomplang nih kayak ini kan. Kalau DER nih kan dia 4 kali ini ada kesan over leverage gitu ya, ternyata memang kan ekuitasnya kecil ya. Tapi kita coba lihat ke long term debt-nya ya yang lebih akurat. Ini aja 1 ya. Nah ini tuh ya masih aman ya, masih terkendali gitu. Jadi makanya teman-teman yang mungkin yang masih pemula masih pasti patokannya ke DER. Jadi kalau Anda mau lebih mahir ya, yang lebih katakan lebih profesional, yang lebih akurat, pakai long term debt to equity ya gitu. Jadi ini masih terkendali ya, total debt juga ada penurunan. Jadi setelah saya lihat untuk MLPT, perusahaan ini masih jadi perusahaan yang baik ya, karena masih ada dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Tapi secara yield ini memang tampak over value ya, karena ngasih cuma 0,4%. Perusahaan juga telah profit 1,5 kali modal awalnya ya di luar dividen, tapi PBV ini super premium di 81 kali, per super premium di 219 kali ya. Cash flow memang kurang begitu bagus ya untuk yang periode sekarang gitu ya, jadi masih, tapi dengan posisi kas yang kuat jadi bisa membiayai operasional, ekspansi dan pinjaman ya. Total debt pada penurunan, likuiditas saya rasa kuat, solvensi masih rendah, resiko ya terkendali. Jadi untuk MLPT sih mungkin resikonya rendah ke menengah, cenderung ke menengah ya. Tapi kalau secara valuasi basic dari yield ya, PBV, PER ini beresiko sangat tinggi ya, tampak over value sekali. Oke, saya rasa itu aja untuk MLPT gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan dari saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.